Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya selaku ketua kelompok pemateri pertama yang bernama Arif Rahman dengan NIM H02 20338. Nah, langsung saja di sini saya akan membacakan materi. Di poin pertama yaitu karakteristik pendidikan di Indonesia, seperti apa identitas manusia dibentuk dari pendidikan Indonesia. Pendidikan memang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan manusia, apalagi dengan zaman modernisasi sekarang ditandai dengan canggihnya teknologi dan mudahnya mendapat informasi dan komunikasi tanpa mengenal ruang batas waktu, kapan saja bisa melakukannya. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan untuk menghadapi segala tantangannya. Pendidikan sendiri didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan di Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa menurut pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlakul mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, khususnya tujuan pendidikan nasional, apakah Indonesia sudah mampu melaksanakannya atau bahkan belum sama sekali tercapai pendidikan di Indonesia? Menurut pandangan saya pribadi, belum semua tercapai karena banyaknya faktor yang memang memenuhi, namun bukan berarti pendidikan Indonesia statis. Pemerintahan sudah melakukan hal yang terbaik agar para warga negaranya bisa mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana para warga negara memanfaatkan kesempatan itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NIM H0221002. Terkait dengan pendidikan di Indonesia, dalam hal ini sejalan dengan pendidikan di Indonesia, karakter atau pribadi apa yang dibangun melalui pendidikan di Indonesia. Saya pribadi mengalami pendidikan dari SD sampai saat ini menjalankan pendidikan di perguruan tinggi, masih belum menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Namun saya dibentuk dari pendidikan di Indonesia, khususnya dari SD, SMP, dan SMA. Dari awal saya belum tahu menjadi tahu. Saya dirubah secara mindset, perilaku dan sopan santun walaupun masih kurang sempurna oleh pendidikan. Dan itu semua latar belakangi oleh kurikulum yang berlaku di Indonesia yang disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing melalui pembuatan silabus dan RPP. Namun saya sangat bingung dengan kebijakan kurikulum yang selalu berubah-ubah di Indonesia. Mulai dari kurikulum KTSP yang saya alami selama di sekolah sampai sekarang, kurikulum 2013 yang banyak melalui kontroversi di kalangan masyarakat. Menurut saya kurikulum memang penting karena sebagai panduan atau pedoman yang menjadikan
sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan agar lebih mudah dicapai. Namun, kiranya pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman yang berlaku. Dalam kurikulum KTSP, dampak positif yang saya ketahui yaitu sekolah diberikan kekuasaan untuk mengembangkan isi kurikulum yang akan diberlakukan di sekolah sesuai dengan guru, murid, dan kondisi lingkungan sekolahnya. Namun dari semua itu, ada hal yang memang kurang saya senangi, yaitu rasa kurang puas karena pusat dari pembelajaran adalah guru. Guru seakan-akan mengetahui segala hal. Guru sebagai sumber pembelajaran yang utama. Kurangnya praktek karena guru secara terus-menerus memberikan materinya, sehingga anak atau peserta didik merasa bosan. Dari situ saya dibentuk atau peserta didik dibentuk tidak aktif dan kurang kritis terhadap proses pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada murid sebagai pusat pembelajaran. Murid diharapkan aktif dan kritis terhadap pembelajaran. Selain itu juga penilaian dilakukan bukan hanya dari tes atau ujian sekolah saja, namun kepada sikap dan prakteknya. Namun saya kurangnya setuju dengan banyaknya tugas yang menjadikan beban siswa, karena menurut saya pembelajaran yang baik itu bukan banyaknya tugas, namun lebih kepada prakteknya, karena jika hanya materi saja siswa sering lupa. Namun jika praktek siswa lebih mudah mengingatnya. Selain dari itu, kualitas guru yang masih belum menguasai teknologi dan masih menggunakan proses kegiatan belajar mengajar secara konvensional. Menurut saya, apapun kurikulumnya, jika guru, siswa mampu dan siap untuk menjalankannya, maka tujuan pembelajaran mudah tercapai. Dan jika lebih penting adalah sarana dan prasarana lingkungan sekolah, orang tua yang mendukung dan mengontrol anak-anaknya, alangkah lebih baiknya jika pemerintah menetapkan kebijakan kurikulum yang sesuai dengan guru, siswa, kondisi lingkungan sekolahnya, dan perkembangan zaman, agar tidak tertinggal dengan dunia yang semakin global ini, sehingga tujuan pendidikan nasional pun mudah dicapai. Jadi kesimpulan saya adalah, jika yang dibentuk melalui pendidikan di Indonesia adalah sangat beragam sesuai dengan pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya, NIM H02210003. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materinya, yang itu kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Kebijakan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas atau resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, antara lain, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya, sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan atau niat hasrat, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian
multilayanan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah, NIM H02210004. Nah, dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, di mana materinya masih mengenai tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal yang akan saya bahas di sini adalah kontroversi dari undang-undang. Salah satu hal yang menjadi kontroversi dari undang-undang ini adalah beberapa pasal yang menurut beberapa pihak menyinggung masalah agama dan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang berbasis agama. RUU Sisdiknas menjadi perdebatan karena ada beberapa pasal yang dinilai oleh kelompok agama tertentu tak sejalan dengan kondisi bangsa yang plural. Negara juga dianggap mencampuri otonomi pendidikan. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah yakni pasal 3, 4, dan 13. Pasal ketiga, pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pasal 4, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Dan pada pasal 13 ayat 1A yang mengatur bahwa hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sebaliknya, bagi kelompok agama lain, substansi RUU dianggap tak ada masalah. Bagi mereka, pendidikan tak sekedar menciptakan manusia yang cerdas, tetapi juga beriman dan bertakwa. Kelompok ini juga menganggap wajar jika pelajaran agama diajarkan oleh guru yang seagama dengan murid. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya materi berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kelima atas nama Putri Syaratu Sitate, NIM H022101. Saya akan membacakan nomor 3, Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun pendidikan. Diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Negara tersebut beberapa Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM dan kemajemukan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan, pemberdayaan, dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Apa fungsinya? 1. Mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.